Baik, selamat pagi Pak Jamal. Mungkin bisa diceritakan sejarah berdirinya atau revitalisasi Air Petra Kalijodo ini dulunya seperti apa sih Pak? Ya, yang pertama sebelum adanya relokasi masyarakat Kalijodo, ya kawasan itu dulu ya kita kenal dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, pemerintahan gubernur sekian banyak itu kita tahu bahwa itu jadi tempat kegiatan perjudian, prostitusi dan lain sebagainya lah, dan itu tidak bisa kita pungkiri itu kenyataannya. Nah, di satu sisi pun kehidupan sosial masyarakat biasa itu tetap ada di sana, ya itu perlu diketahui. Ya, namun ketika pada masa pemerintahan Gubernur Pak Ahok ada upaya untuk merelokasi, ya sebenarnya ini program lama gubernur-gubernur terdahulu, hanya tidak pernah terrealisasi. Nah, pada saat itu Pak Ahok bergerak untuk merealisasi program untuk merelokasi tempat itu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat masyarakat. Nah, tibalah di situ masa relokasi dan eksekusi bangunan sana. Ya, walaupun berbagai banyak rintangan, relokasi itu bisa dijalankan dengan baik sehingga dijadikanlah ruang publik RPH dan Air Petra Kalijodo. Ya, jadi tidak pernah menghilangkan backgroundnya Kalijodonya. Tahun berapa itu Pak dijadikan RPH Air Petra. Tahun ya, berapa itu? Ruang terbuka. Ya. Itu proses eksekusinya itu kan 2014. Proses perjalanan pembangunan itu ya bisa sampai tahun 2016-17 lah selesai. Lalu kemudian saya kebetulan ikut juga kontribusi dalam bantu mengawal pembangunan Air Petra itu, RPH, ya. Sampai Pak Gubernur pada saat itu meminta untuk kami menjaga dan mengawal pembangunan ini hingga proses berjalannya Air Petra ini untuk ruang terbuka bagi masyarakat. Ya saat inilah. Nah, kita coba memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya wilayah DKI, terus berikan keamanan dan kenyamanan khususnya buat masyarakat dari kelompok dan golongan apapun pada saat itu. Nah, seiring perjalanan kan kita tahu usia Kalijodo sekarang kan hampir kurang lebih 8 tahun lah ya. Nah, ya sebenarnya dari masa transisi dari Pak Ahok ke Pak Anies, lalu kemudian kembali dari Pak Anies ke PJ Gubernur, sering terjadi pemberitaan-pemberitaan lah, entah mengapa, dan saya pelajari selama ini ya tidak terlepas dari urusan politik lah, kan. Namun menurut saya sebagai masyarakat biasa, masyarakat kecil, hanya berpikir bagaimana bisa mengedukasi para pemimpin, para pejabat ini untuk lebih bijak membuat statement, membuat satu perkataan bahasa, ya kan, ya memang tidak ada tujuan untuk menyudutkan salah satu pejabat terdahulu, ya kan. Nah, saya dulu pernah berharap ketika masa Pak Ahok, pihak masa Pak Anies tidak menjelek-jelekan Pak Ahok. Begitupun sebaliknya. Jadi kan semua punya sisi positif dan negatifnya. Namun bukan tugas kita untuk menyudutkan dan menjelek-jelekan orang itu. Nah, ini kalau menurut pandangan saya. Nah, terlepas itu semua, lagi-lagi terjadi. Ya, dulu masa transisi Ahok ke Pak Anies, dulu pernah ada pemberitaan yang tidak baik kita Kalijodo. Pada kenyataannya setelah diidentifikasi itu hanya pemberitaan hal biasa. Begitupun terjadi ini. Jadi bagi saya yang selama ini menjadi diamanatkan untuk menjaga di sana itu supaya tidak kembali seperti dulu, ya merasa prihatin juga, namun tidak kaget lah. Ini sudah hal biasa terjadi. Nah, jadi saya hanya ingin membantah ketika ada bahasa sekarang ini memberikan bahwa tidak terurus, itu salah besar, ya. Mungkin masyarakat sendiri yang harusnya berbicara ini, masyarakat yang hampir
tiap minggu menghabiskan liburan bersama keluarga ke sana yang menikmati fasilitas yang sangat luar biasa di sana. Tempat rekreasi gratis, makanan kuliner bazar-bazarnya terjangkau. Ini salah satu tempat wisata lokal ya yang menjadi sasaran masyarakat menengah ke bawah. Nah inilah, jadi saya pikir ya, kalau pemberitaan kalau terkait soal Kalijodo tidak terus itu ya salah lah. Kita bisa lihat dengan sendiri ya, tetap terawat, terjaga keamanan dan kenyamanannya, bahkan tidak pernah terjadi persoalan kriminalitas, keributan antar ormas di sana ya. Selama saya tegak lurus di sana, insya Allah tidak ada keributan apapun. Kalau persoalan soal kebersihan itu, ya namanya manusia, petugas kebersihan kita kan ada lalainya. Tapi saya berharap ketika ada persoalan kecil, sisi negatifnya jangan selalu dibesar-besarkan, lalu kemudian yang positif besarnya itu tidak pernah diungkit-ungkit. Saya rasa tidak tidak fair lah. Nah, maka saya pikir saya sangat apresiasi PJ Gubernur ya dengan adanya pemberitaan ini ya, setidaknya ada perhatian ya walaupun tidak sesuai fakta di lapangan bahwa Kalijodo ada bahasa tidak terurus, pada kenyataan memang terurus ya, setidaknya semua elemen aparatur daerah terkait ada perhatiannya kemari. Saya sangat senang gitu kan, setidaknya ya menggugah sedikit para pejabat untuk kerja bakti lah, walaupun hampir tiap hari ini dibersihkan ya, taman rumputnya hijau berseri begitu kan. Nah kalau bahasa tidak terurus ya mungkin masyarakat akan melihat wah rumput akan kering di sana, sampah di mana-mana. Nah itu loh, tapi kenyataannya rumput bersih, sampah di mana-mana tidak ada. Nah bahkan yang perlu diketahui oleh masyarakat di luar sana bahwa mungkin saya satu di antara sekian ribu yang mau peduli aset Pemda, fasilitas masyarakat yang mau saya biayai sendiri dengan pribadi saya. Saya salah satunya, tidak usah jauh-jauh lah, dari 2008 tahun yang kebelakangan ini semenjak Kalijodo jadi RPTRA jadi ya hampir tong sampah kah, bahkan ngecat itu dari tahun ke tahun itu pembiayaan sendiri tidak ada. Ini yang perlu diketahui ya. Nah, saya Kalijodo hanya dibantu orang Pamdal saja hanya 3 personil. Sementara kalau Sabtu Minggu ini kan pengunjungnya luar biasa banyak. Secara logika akal sehat, apa mungkin 3 personil ini dari Dinas Kehutanan Pamdalnya mampu mengamankan sekian ribu pengunjung ya. Tapi saya secara punya inisiatif sebagai penanggung jawab di situ, saya mengkaryakan masyarakat luar, jadikan sebagai pam swakasa untuk membantu membackup pengamanan yang itu. Dan saya mengeluarkan biaya sendiri untuk itu semua, gitu loh. Nah, itu mungkin di luar sana banyak yang tidak paham. Maka saya pikir kalau orang yang memahami, ya mungkin akan sangat menyedihkan adanya pemberitaan ini. Tapi ya sudahlah. Ya, artinya saya tidak perlu berbicara bahwa berapa banyak partisipasi saya, kepedulian saya terhadap RT Kalijodo, yang memang sebenarnya ini tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi karena kita masyarakat Indonesia yang baik, kita juga punya kewajiban untuk ikut menjaga aset pemerintah daerah. Jadi, walaupun kita harus mengeluarkan biaya sendiri. Kira seperti itu. Pak Jamal, tadi Pak Jamal menyebutkan bahwa Pak Jamal itu mengeluarkan biaya sendiri Ya. untuk RPTRA Kalijodo. Itu untuk apa saja sih Pak? Dan kalau boleh di-spill nih Pak, kisaran yang dikeluarkan antara berapa sampai berapa nih Pak? Jadi gini, kalau saya hitung dari 8 tahun ke belakang ini, sejak selesainya pembangunan ini kan selesai masa perawatan dari pengembang Sinarmas pada saat itu, karena memang kan Kalijodo RPTRA ini dibangun tidak ada satu peser pun uang pemerintah daerah yang keluar. Itu murni langsung semua sumbangan dari owner Sinarmas ya kan, dari swasta sebagai salah satu bentuk partisipasi para pengusaha ke Pemda. Nah, di masa perawatan itu kan ada masa waktunya. Nah, terlepas masa waktunya selesai itu kan tentu saya yang dimintai amanat untuk menjaga di situ kan
tidak mungkin hanya bisa melihat fasilitas yang rusak karena masa waktunya itu kan habis. Karena setiap benda apapun itu kan kalau habis masa waktunya pasti akan rusak, ya kan, atau dan lain sebagainya lah. Nah, saya lah yang berusaha untuk memperbaiki secara inisiatif. Karena jujur saya sudah berkali-kali mengusulkan ke dinas terkait pun ya hanya jawabannya ya nanti. Oh, dari dinas sudah merespon jawabannya. Oke, baik. Ya nanti ya ini ada kendala ini ya, tapi ya sudahlah. Dinas apa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Kehutanan. Oh, dinas kehutanan. Ya, kan kehutanan pertamanan. Tapi ya karena kami yang di lapangan yang selalu mendapatkan komplain ketika ada fasilitas yang rusak karena masa waktunya sudah sekian tahun, nggak bisa dia begitu saja, mau tidak mau saya harus mengorbankan pribadi saya untuk menggantikan. Ya itu saja, dari 8 tahun pergantian keran-keran toilet umum segala di situ sudah berapa kali. Nah, terus hampir setiap tahun kita ada buat pengecatan ulang dinding-dinding itu. Nah, lalu kemudian perbaikan lapangan skateboard, ya kan, itu kan perlu biaya, dan itu murni biaya dari kami pribadi sebagai inisiatif kepedulian kami, dan kami tidak ingin melihat fasilitas yang sudah disiapkan ini disediakan oleh pemerintah daerah rusak, tapi kita tidak peduli untuk memperbaikinya. Kami itu warga masyarakat di sekitar Kalijodo ya Pak? Saya. Okay. Ya, saya khususnya yang menjadi tokoh masyarakat di sini kan sebagai tuan rumah masyarakat Jakarta yang ingin berkunjung melihat aset daerah ya yang menjadi ikonnya masa jabatan Pak Ahok. Nah, itulah saya menjawab. Nah, belum lagi ketika persoalan hari libur Sabtu Minggu kan kami ini pengelola desa tidak bisa melarang seberapa banyak masyarakat datang untuk berkunjung. Ini kan fasilitas daerah, ya fasilitas umum. Siapapun boleh masuk ke dalam menikmati fasilitas, lalu jajan kuliner UMKM di dalam mau sekian ribu. Tapi persoalannya ketika saya tidak ada inisiatif untuk membendung kunjungan sekian banyak itu dengan menjamin kenyamanan mereka, apa hal itu bisa hanya ditanggulangi dan di backup 3 personil dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas pertamanan personil, hal yang tidak mungkin. Maka secara inisiatif saya mengkaryakan Pam Swakarsa ya untuk membantu membackup Pamdal. Namun itu kan tidak gratis saudara, mereka harus kita gaji, mereka harus kita kasih uang transport ketika mereka pulang. Mereka bukannya gajinya dapat dari pemerintah ya Pak, atau bagaimana Pak? Yang dapat gaji pemerintah itu Pamdal yang 3 personil ini, tapi selebihnya kan mau dari mana? Pasti mereka minta dari saya. Nah, saya lah yang mengeluarkan. Nah, tidak tanggung-tanggung ketika pengunjung sekian ribu yang datang, 2-3 ribu kalau liburan itu, ya. Paling tidak saya paling sedikit itu menyiapkan orang kurang lebih hampir 100 orang. Kalau 100 orang kali 150 ribu saja sudah berapa duit? Nah, satu hari itu saya bisa mengeluarkan antara 20 juta ya. 20 juta. Dalam satu hari? Satu hari. Jadi kalau liburannya Sabtu Minggu sudah 40 juta. Ini logika loh. Apa pernah ada mendengar kalau ada pun itu mungkin satu di antara sekian banyak masyarakat sipil seperti kami nih orang kecil yang punya kepedulian. Pak Jamal, mohon maaf, berarti Pak Jamal ini apakah punya pekerjaan lain atau memang Pak Jamal sebagai ketua pengelola ini dikasih gaji dari pemerintah atau bagaimana? Saya tidak pernah ada gaji dari pemerintah. Okay. Saya punya usaha di luar. Saya hanya punya kepedulian karena amanah. Jadi penghasilan saya di luar itu ya lari ke sana semua Sabtu Minggu. Usaha apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ya saya punya usaha kuliner di mana-mana. Okay. Lalu kemudian juga saya aktif di sektor pertanian. Saya punya kelompok-kelompok pertanian di beberapa daerah ya yang tujuannya meningkatkan ketahanan pangan. Ya, saya punya ternak ayam di mana-mana ya itu kan. Jadi saya buka lapangan pekerjaan ini salah satu juga saya mempertahankan posisi saya di Kalijodo itu semata-mata bagaimana supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang-orang nganggur, khususnya warga masyarakat wilayah Penjaringan. Pak Jamal, mungkin bisa diceritakan situasi
RPtra Kalijodo sebelum jadi RTH dan RPtra nih, dulu kan ada tempat untuk dijadikan tempat perjudian, bahkan lokalisasi pelacuran itu kondisinya bagaimana sih Pak zaman dulu Pak? Jadi kalau mau diceritain itu terlalu panjang sejarah. Yang menarik dan unik Pak. Dan sangat ekstrim lah. Oke. Tapi saya akan coba membuka sedikit. Jadi sebenarnya, jujur saya ini bukan orang sebagai berperan di Kalijodo. Ya walaupun saat ini orang tahu saya ya coba bantu mengamankan. Ya orang tahunya dari Jamal Kalijodo. Tapi perlu ingat saya tidak punya sejarah masuk dalam ruang lingkup kejayaan Kalijodo, ya kan, sebelum dijadikan RPtra. Saya single fighter. Saya pemain di luar. Saya mandiri, saya bekerja di luar dan saya punya usaha di luar. Saya masuk di Kalijodo hanya pada saat mau relokasi. Saya dilibatkan oleh pemerintah, dilibatkan oleh wali kota, camat, lurah, hingga gubernur untuk membantu mengeksekusi RPH Kalijodo, kawasan prostitusi Kalijodo. Kalijodo dulu sangat ekstrim. Kelompok terbagi bagi beberapa kelompok. Yang di dalamnya satu kelompok itu beda suku. Ya, ada suku Makassar, ada suku Mandar, ada suku Banten, dan ada campuran. Nah, mereka terkelompok-kelompok sepanjang pintu masuk sampai terakhir ini terkelompok-kelompok. Mereka punya kawasan sendiri, mereka punya kawasan prostitusi sendiri, mereka punya kawasan perjudian sendiri. Nah, tidak sedikit ketika ada konflik mereka baku hantam, baku perang, baku hantam, bahkan banyak korban. Ya, terakhir puncak-puncaknya 2001. Kriminalitas tinggi ya Pak berarti? Kriminalitas tinggi. Nah, cuma persoalannya kehidupan masyarakat sosial biasa itu tetap berjalan. Itu yang uniknya di Kalijodo. Tahun 2021 ada kejadian apa Pak? Ya, keributan, perang lah di situ kan, antar geng di situ kan, karena persaingan usaha perjudian. Nah, di situ hingga satu orang yang bertahan di situ karena mampu menyingkirkan semua kelompok yang ada di situ. Nah, hingga endingnya 2013 kejayaan mereka, gitu kan, 2014 sudah tereksekusi. Oh 2001 tuh yang perangnya tadi itu ya Pak, lalu 2013 oke. Nah, 2001 perang, beberapa kelompok ini bilang hanya tinggal satu yang bertahan karena dia mampu menggeser semua kelompok itu, dan itu ya sampai orang berdarah-darah kan, sampai melibatkan Polda, bahkan Pak Krisna Mukti pun waktu pada saat menjabat dulu sebagai Kapolsek itu terlibat keributan di sana ya, oleh preman-preman dulu. Pak, bagaimana kesulitan Bapak dan pemerintah saat itu Pak untuk merelokasi mereka nih Pak? Tidak gampang, sulit banget. Saya salah satu orangnya pemerintah daerah pada saat itu yang hampir setiap hari terancam nyawanya karena sudah termonitor oleh para pelaku-pelaku Kalijodo dulu, para gembong-gembong narkoba dan perjudian, bahwa ini dari zaman orangnya tenda. Dan bahkan di rumah saya ini dulu pernah dikepung lebih dari 150 orang preman Kalijodo mencari saya karena dia merasa wah dari Jamal orang yang pemerintah daerah yang mengira saya sebagai orang yang sutradara, ya kan, dalam proses pembongkaran itu. Sementara saya ini kan hanya ikut saja, bukan saya yang punya kewenangan membuat satu keputusan untuk membongkar Kalijodo. Ini kan kebijakan pemerintah daerah. Saya hanya masyarakat yang hanya dimintai untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat agar mau direlokasi pindah ke rumah susun, dan itu pun sudah saya lakukan. Saya fasilitasi atas perintah wali kota, memfasilitasi masyarakat Kalijodo untuk dipindahkan ke rumah susun. Wali kota Jakarta Barat ya Pak? Utara. Oh utara. Ke Marunda dan lain sebagainya. Bahkan saya mengawal sendiri masyarakat naik ke bis untuk diantar ke rumah susun. Itu loh. Tapi itu kan bukan hal yang gampang. Saya
butuh kesabaran, butuh nyali yang besar untuk itu semua. Sebab hampir setiap menit nyawa saya terancam oleh orang-orang ex Kalijodo. Dan ini fakta kenyataannya. Namun ya Tuhan masih cinta dan sayang sama saya hingga saat ini saya masih bisa bernapas, ya kan. Kalau mau berbicara lepas dari kematian sudah berkali-kali gitu kan. Bukan karena saya punya ilmu kebal, bukan karena saya sakti, tapi ya Allah menginginkan saya tetap harus hidup. Nah itulah. Namun setelah eksekusi itulah saya mencoba merangkul masyarakat ex Kalijodo, ya kan. Setelah mereka direlokasi pindah dari Kalijodo dan mau yang nurut ya sudah Pindahnya kemana sih Pak? ke rumah susun. Oh, ke rumah susun. Nah, masih yang tidak mau pindah ke rumah susun karena jauh di Marunda, ya mereka cari kontrakan di luar. Tapi keterbatasan lapangan pekerjaan karena selama ini mereka cari makan di Kalijodo, mereka datanglah minta solusi ke saya. Ya sudah, bagi kamu orang yang mau berdagang sudah kita fasilitasi. Saya buatkan UMKM Pujasera di Kalijodo. Dan mereka gratis nggak bayar atau? Gratis. Oh, oke. Jadi mereka masuk tinggal bawa badan saja, karena sudah kita siapkan standnya, mejanya, etalasenya, ya kan. Nah ada juga yang sama sekali tidak punya modal. Wah bingung Pak, dan kenapa? Walaupun saya dikasih masuk, digratiskan ini tempat, sudah ada etalase, meja, kursi, tempat cuci piring. Saya mau jualan apa? Tidak punya uang modal. Nah, saya kasih pinjam pula lah. Itulah ada. Jadi akhirnya alhamdulillah sudah sekian tahun mereka maju. Ya sudah bisa punya tempat tinggal sendiri sekarang alhamdulillah dari jualan makanan. Ya dulu bolehlah mereka sejarah mereka masa lalu mereka menjual dirilah tapi saat ini mereka menjual dagangan makanan yang halal. Nah itu inilah satu proses hijrah yang saya coba lakukan selama 8 tahun. Ya, bukan persoalan kebanggaan saya punya nama di Kalijodo, tapi saya bangga ketika saya mampu mengajak orang-orang ex Kalijodo bisa hijrah, merubah pola pikir masyarakat Kalijodo, merubah pola pikir mindset anak-anak preman Kalijodo yang sekarang menjadi binaan saya semua, dan hampir semua saya tempatkan di perusahaan-perusahaan hotel sebagai security. Itu dia. Inilah banyak orang yang tidak paham, tapi saya tidak perlu berbicara, mungkin ya masyarakat yang akan menjawab dan menjelaskan itu semua yang tahu. Itu saja. Pak Jamal terakhir Pak, Pak BJ Gubernur ini kan berencana akan mengunjungi Kalijodo Pak. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan nih kepada Pak BJ Gubernur Pak? Saya tidak pernah minta apa-apa. Ya, tidak pernah menyampaikan apa-apa. Bahkan zaman Pak Ahok pun saya tidak pernah minta apa-apa. Tidak pernah mengeluh kesah, walaupun pada saat itu saya berdiri tegak lurus pada pemerintahan beliau. Lalu kemudian pada masa transisi pemerintahan Anies saya banyak yang goyang begini-begini. Saya tetap sabar, ya kan? Tetap menahan diri. Nah hingga saat ini pun saya akan tetap menahan diri, tidak emosi walaupun banyak fitnah sana sini, banyak yang mau begini-begini. Saya hanya berharap saat ini PJ Gubernur, ya kan, lebih bijak, tidak hanya mendengar bisikan-bisikan yang dari orang-orang yang memang punya kepentingan dalam tanda kutip negatif dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil yang hanya mementingkan kepentingan golongan dan pribadi saja. Saya tahu persis siapa beliau karena pada saat beliau dulu menjadi wali kota Jakarta Utara, saya sudah eksis sebagai eksekutor membantu para lurah dan camat untuk mengeksekusi bongkar-bongkar daerah-daerah yang menjadi program. Nah, itu saya tahu beliau, ya, jadi bukan orang asing. Dan mungkin beliau juga tahu, pernah dengar nama Dek Jamal yang dulu sempat viral, ya kan, menjadi pemberontak Pemda pada saat itu yang pernah pukul mundur Satpol PP, tapi sekarang menjadi mitranya pemerintah daerah di zaman Jokowi Ahok yang selalu berkontribusi membantu Satpol PP menjadi mitra 3 pilar dalam pembongkaran Kalijodo, pembongkaran kolong-kolong tol warga masyarakat biasa, gitu loh. Itu saja.
Pak, terakhir Pak, pesan untuk masyarakat yang sering mampir ke Kalijodo atau berkunjung ke Kalijodo. Saya selalu berpesan kepada masyarakat Jakarta, khususnya dimanapun berada. Tolong Kalijodo, RTH Kalijodo ini punya aturan. Dan aturan itu tidak pernah memberatkan masyarakat. Hanya satu saja, kepedulian dan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, walaupun selama ini tempat sampah dari tahun ke tahun Jamal yang menyiapkan itu semua dengan uang pribadi. Ya, tapi hargailah apa yang saya keluarkan uang ini. Setidaknya tempat sampah itu kau manfaatkan untuk membuang sampah bekas kamu makan sisanya, gitu kan. Lalu kemudian, ayo masyarakat Jakarta, saya rasa sudah lebih cerdas menyikapi setiap persoalan, menyikapi setiap pemberitaan yang memang tidak sesuai dengan fakta. Ayo, saya juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi positif kepada teman-teman, sahabat-sahabat dan rekan-rekan media agar tetap mereka bisa bekerja secara profesional dan tidak ada berkeberpihakan kemanapun. Saya rasa orang media pun tetap netral dan proporsional dan tetap konsisten dengan pemberitaan yang benar. Terima kasih Pak Jamal.